101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Yes, ngobrol seru Nugeng Pagi spesial peringatan KAA kolaborasi bersama dengan Museum Konferensi Asia Afrika. Ini katanya spesial 70 tahun KAA. Apa coba KAA? Konversi Asia Afrika. Betul. Keren. Dan sekarang kita sudah bersama dengan seseorang yang akan membantu kita. Yes. Yang akan mengawali kita dari awal sampai akhir. Boleh kenalan dulu silakan. Oke, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Katon, Halo, Mas edukator Katon. di Museum Konferensi Asia Afrika. Edukator di Museum Konferensi Asia Afrika. Karena kita kan mau ngerayain Konferensi Asia Afrika. Betul. Jadi memang tempat yang lebih tepat adalah Museum Konferensi Asia Afrika. Tapi sebenarnya Mas Katon sendiri kita kenalan dulu dong sama yang mau ngajak kita jalan-jalan hari ini. Jadi sebenarnya tugasnya Mas Katon di Museum Konferensi Asia Afrika ini kan sebagai edukator tadi. Jadi job desk-nya apa aja tuh? Oke, sebenarnya tidak hanya edukator saja. Saya lebih suka dibilang sebagai edukator. Tapi kalau jabatan aslinya namanya pamong budaya. Wow. Pamong budaya itu ada beberapa job desk, antara lain memang semuanya manajemen museum. Jadi mulai dari ngurusin koleksinya, registrasi inventarisasi, kemudian perawatan koleksinya, dan yang terpenting juga salah satunya adalah untuk mengedukasi publik. Nah, jadi bagian edukasi inilah yang sebenarnya paling saya suka. Jadi lebih nyaman dibilangnya edukator museum KAA. Oh, senang ngasih tahu orang. Iya, walaupun namanya juga itu kan keren banget ya, budaya but culture. Kalau kata orang sekarang culture. Pamong budaya gitu kan. Nah, sebenarnya ini adalah pekerjaan satu orang atau memang ada timnya? Nah, iya. Oke. Sebenarnya kami terbagi atas 2 tim di Museum KAA. 3 lah. Yang pertama adalah ke bagian tata usaha, yaitu administratif kantor segalanya. Kemudian ada seksi publikasi dan promosi nilai-nilai Konferensi Asia Afrika. Itu di situ ada teman-teman edukator lainnya juga. Kemudian ada yang namanya seksi pelestarian dan dokumentasi diplomasi publik. Nah, ini yang bagian ngurusin koleksi, kearsipan. Nah, itu semuanya ada di seksi tersebut. Ih, seru banget dengernya. Kamu mau nggak sih di sini? Jujur pengen. Pengen ya dari dulu ya, karena dulu juga sempat terlibat kan kalau Faiz ya. Iya, pernah aku jadi partisipan lah di salah satu acara perayaan ulang tahun lah dulu. Oke, betul. Dan lanjut lagi kita ngobrol sama Mas Katon di sini ya. Sebenarnya menjadi seorang edukator itu salah satu kesulitannya apa sih Mas? Sebelum kita ngomongin banget soal perayaan Museum Konferensi Asia Afrika ini. Jadi edukator itu asiknya bisa ketemu banyak orang sebenarnya. Jadi bagi orang-orang yang senang bercerita, senang itu akan menjadi keseruan sendiri bagi seorang edukator, karena tujuan dari museum itu sebenarnya salah satunya adalah untuk pendidikan juga. Oh iya. Tetapi di sisi lain emang untuk rekreasional. Jadi bagi seorang edukator memang harus bisa mengedukasi, tetapi juga harus bisa menjadi sarana untuk rekreasi juga. Jadi harus bisa memberikan hal yang seru juga di dalam ininya. Nah, makanya asiknya menjadi edukator adalah bisa bercerita banyak, dan bagi saya bisa menginspirasi orang melalui cerita di balik Konferensi Asia Afrikanya itu sendiri. Niatnya udah bagus banget. Real yang namanya wisata sejarah sih. Ya itu dia wisata sejarah ya, karena sekarang orang wisata tuh ke tempat-tempat yang istilahnya nggak historical. Nah, tapi by the way mau nanya dulu, ini tuh sebenarnya posisinya di depan apa di pinggir? Nah itu dia. Itu. Ini pertanyaan yang menarik ya sebenarnya. Banyak orang yang nanya depan ya. apa pinggir nih? Jadi Museum Konferensi Asia Afrika itu ada di perpotongan antara Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga. Betul. Kita berada di sayap timurnya. Sayap timur. Biasanya kami bilangnya Selasar. Bilangnya Selasar Museum Konferensi Asia Afrika. Jadi kalau bilang depan ya di depan sebenarnya, tapi bukan persis di muka depan dari Museum KAA, tapi di sayap timurnya. Oke, berarti kita sebut saja ini kita di sayap timur ya. Live dari sayap timur ke Museum mungkin lebih Asia nyaman, Afrika. lebih asik dibilangnya Selasar Museum KAA. Selasar. Ulangi lagi kalau gitu. Live dari Selasar sayap tim. Oh enggak ya, Enggak, gitu ya. udah cukup. Selasar aja, kepanjangan. Tapi memang masih banyak orang yang datang ke Bandung memang kalau misalnya menganggap pintu depan adalah di depan. Jadi kadang suka bingung mau masuk dari mana. Benar gak sih itu? Betul. Tapi memang Museum KAA untuk pintu masuk pengunjungnya ada yang di Jalan Asia Afrikanya. Jadi pintu masuk di bagian jalan, sana ya? Ya, di bagian Jalan Asia Afrikanya. Dan sekarang kita udah mulai mau nanya seputaran perayaan peringatan Konferensi Asia Afrika ya. Mas Katon ini adalah edukator di Museum Konferensi Asia Afrika, dan mungkin boleh cerita sedikit sebenarnya
apa sih yang bikin konferensi Asia Afrika ini pada waktu itu penting banget? Anggaplah kita adalah pengunjung di sini ya gitu. Baik, kalau ditanya kenapa penting banget, ada beberapa latar belakangnya, latar belakang sejarahnya. Yang pertama, Indonesia memang saat itu sudah merdeka, sudah 10 tahun merdeka. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan tahun 55, sudah 10 tahun merdeka. Tetapi di sisi lain masih banyak negara-negara khususnya di Asia dan Afrika yang mengalami penjajahan. Saat itu yang hadir ada 29 negara dari Asia dan Afrika. 23-nya negara Asia dan hanya ada 6 negara di Afrika. Jadi latar belakang utamanya adalah mengenai penjajahan. Bagaimana cara Indonesia ingin membantu, ingin berkontribusi untuk menciptakan kemerdekaan bagi negara-negara lain, tapi juga untuk perdamaian dunia. Sebenarnya ini tercantum dalam undang-undang kita, yaitu ya pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan sebagainya. Ini menjadi latar belakang utama kenapa sih harus dilaksanakan. Yang pertama karena kolonialisme itu sendiri atau penjajahannya itu sendiri. Gitu tapi kalau pertanyaan anak zaman sekarang, kenapa Bandung? Nah, kenapa sih Bandung jadi tuan rumah? Kenapa Bandung? Kalau sebenarnya dalam arsip tidak ada yang menjelaskan kenapa Bandung dipilih sebagai tempat pelaksanaan KHA. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya di tahun 1933. Woi, udah mulai kita serius dulu. Udah mulai serius dulu. Tahun 1933 Presiden Soekarno itu pernah berpidato di Bandung. Banyak yang menyampaikan katanya di lapangan Tegalga, cuman masih belum bisa kita konfirmasi. Jadi di hadapan masyarakat Bandung satu beliau menyampaikan, jikalau banteng Indonesia bekerja sama dengan lembu Nandi dari India, dengan Sphinx dari Mesir, dengan Liong Barongsai dari negeri Tiongkok, dengan ular hidra dari Vietnam, dan dengan kampion-kampion kemerdekaan bangsa Asia dan Afrika, maka kolonialisme, imperialisme pasti akan hancur. Untuk pertama kalinya ide gagasan tentang persatuan bangsa Asia Afrika disampaikannya di Bandung di tahun 1933, jauh sebelum kemerdekaan kita, jauh sebelum kemerdekaan. Itu adalah mungkin latar belakang ideologisnya. Tapi ini masih belum bisa kita konfirmasi karena tidak ada arsip yang menyampaikan bahwa pemilihan Bandung dikarenakan itu. Tetapi di sisi lain, Bandung saat itu dipilih juga satu, udaranya sejuk, nyaman sekali bagi para delegasi saat itu. Jadi sudah punya gedung-gedung yang representatif, Hotel Savoy Homan, Hotel Pranger dan sebagainya itu sudah ada. Nah kemudian secara keamanan Bandung saat itu relatif aman dibanding yang lain karena di sebelahnya Bandung adalah Cimahi yang pada saat itu merupakan pusat dari tentara Indonesia Angkatan Daratnya. Oh iya, militer kita di sana ya. Militer kita pusatnya di sana. Nah itulah kenapa Bandung secara umum lebih aman daripada Mas Katon, siapa aja yang paling berjasa sampai kan ini benar-benar perannya kan segede itu nih buat nyatuin negara-negara Asia dan Afrika. Nah, boleh di-spill biar kita ingat-ingat lagi nih siapa aja orang-orang. Iya, jadi tahu ya. Sebenarnya semua tokoh yang hadir dari 29 negara KHA ini semuanya keren karena mereka bawa pemikirannya masing-masing, ideologinya masing-masing ke KHA, dan apa yang menjadi hasil KHA adalah hasil pemikiran semuanya. Tetapi ada 5 negara penting yang kita sebut sebagai negara sponsor, negara pencetus KHA. Yang pertama ada Indonesia, yang saat itu dipimpin presidennya oleh Pak Soekarno. Tetapi kita tidak boleh melupakan jasa seorang Perdana Menteri saat itu. Jadi pada waktu itu Indonesia punya Perdana Menteri namanya Bapak Ali Sastro Amijoyo. Yang kedua itu ada negara Myanmar atau dulu namanya Burma. Saat itu Perdana Menterinya namanya Perdana Menteri UNU. Kemudian ada lagi Perdana Menteri dari India, Jawaharlal Nehru. Kemudian ada Perdana Menteri dari Ceylon atau sekarang namanya Sri Lanka, yaitu Sir John Kotelawala. Dan yang terakhir adalah Perdana Menteri Pakistan, yaitu Muhammad Ali Bogra. Ini tuh dulu zaman sekolah gue belajar loh. Iya loh, ada loh, itu disebutin loh. Dengan seiringnya umur bertambah semuanya keluar lagi. Iya kan, nah seperti itu. Itu adalah tokoh-tokoh sentral yang menjadi sponsor utama dari konferensi Asia Afrika itu sendiri. Betul, jadi latar belakangnya beda-beda dari berbagai negara, tapi mereka punya satu kesamaan, pengen sesuatu yang lebih baik lah. Iya benar, guyupnya di situ sih, bener guyupnya di situ. Bener ya. By the way mau nanya juga sih Mas Katon nih,
kan itu tadi hal-hal yang sebenarnya sempat adalah kita belajar gitu di buku sejarah. Aku pengen tahu sebenarnya ada nggak sih kayak fakta-fakta menariknya gitu yang mungkin jarang orang tahu tentang Konferensi Asia Afrika? Fakta menarik mungkin banyak yang sudah tahu tapi lupa. Yang pertama, bahwa Konferensi Asia Afrika itu kan dimulai 18 sampai dengan 24 ya. Jadi pada tanggal 18 April, which is hari ini, ya kan, hari ini tuh Konferensi Asia Afrika dimulai dengan sebuah langkah bersejarah namanya Bandung Walk. Bandung Walk itu apa? Bandung Walk adalah ketika para delegasi berjalan dari Hotel Savoy Homan menuju Gedung Merdeka. Mereka pakai pakaian nasionalnya masing-masing, kemudian mereka jalan hampir bersamaan menuju Gedung Merdeka. Mungkin banyak foto-foto yang bisa menggambarkan mereka jalan bersama-sama. Nah, menariknya adalah mereka pakai pakaian nasionalnya masing-masing. Ini melambangkan bahwa walaupun mereka berasal dari kultur yang berbeda, kemudian pemikiran politik yang berbeda, mereka mau berjalan bersama-sama menuju gedung ini. Namanya Gedung Merdeka. Artinya mereka mau berjalan bersama-sama menuju kemerdekaan bangsa Asia Afrika. Iya, itu adalah dia. Simbolisnya sih ya, wow. Memang itu tidak tertulis, cuman kita bisa simpulkan bahwa salah satu simbolnya seperti itu. Itu salah satu fakta dari Konferensi Asia Afrika lain. Tapi yang lainnya yang mungkin tidak terlalu serius bahwa pada saat itu Presiden Soekarno menyampaikan bahwa makanan yang disajikan akan lebih baik kalau makanan-makanan Indonesia. Jadi pada saat itu disediakan hampir setiap hari yaitu sate, gulai, gado-gado, dan ada satu makanan khas Bandung. Apa itu? Sangat khas Bandung, makanan kecil, makanan ringan, namanya adalah colenak. Colenak udah lebih dulu go internasional daripada kita ya. Betul, itu juga disajikan kepada para delegasi. Oke. Ada acara spesial apa aja nggak buat merayakan ini? Oke, jadi sebenarnya acara spesial itu selalu ada setiap tahunnya. Museum KA menganggap mau 70 kah, 69, 71 nanti semua tahunnya adalah spesial. Makanya kami juga selalu kami mencoba menyuguhkan program-program spesial bagi publik. Jadi memang tahun ini tidak ada seremoni yang besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi kami juga terus mempersiapkan kegiatan-kegiatan bagi publik. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita punya branding nih, melihat KA lebih dekat dan sebagainya, mengenali KA lebih dekat. Nah, untuk tahun ini ada beberapa kegiatan yang sedang disiapkan oleh Museum KA. Oke, dan ini warga Bandung tuh bisa ikutan gak sih? Warga Bandung bisa sekali mengikuti, cuman sepertinya ada beberapa kegiatan yang sudah kami buka sejak lama reservasinya, jadi udah penuh. Tunggu dulu, kita jadiin warak aja sekalian ya. Oh boleh. Ini waktunya kita warak ya, war antar generasi. Kalau buat Nisa ngomongin acara perayaan Konferensi Asia Afrika, itu enaknya dibikin kayak tur museum deh. Karena kan kalau misalnya kita tahu dan kita lihat sendiri, kita akan makin cinta sama Bandung. Alasan lo jompo aja. Kalau gue beda karena kita Gen Z ini sukanya selebrasi ya. Iya, betul. Jadi gue tuh pengennya ada perayaan, mungkin bisa aja disampaikan lewat musik, festival yang gitu. Ya itu tapi capek kan gitu. Berdiri ya. Ya kan kita lebih nyerep gitu, kita lebih bisa merayakan gitu. Oke, kita tanya sama listeners ya. Boleh. Kira-kira kalau misalnya Konferensi Asia Afrika ini dibikin perayaan, enaknya kayak gimana? Kalau Nisa tur museum deh. Kalau aku perayaan festival musik, pokoknya party lah pokoknya. Oke, langsung kasih tahu jawaban kamu listeners, nanti kita akan kasih tahu di akhir acara. Ada sedikit concern nih karena aku berpartner dengan Gen Z ya. Sebenarnya Gen Z itu masih penasaran gak sih dengan apa yang terjadi di Konferensi Asia Afrika, gimana caranya kita biar bisa kenal dan paham lagi sama semangat Konferensi Asia Afrika. Nah, boleh Mas Katon. Semangat Konferensi Asia Afrika itu bentuknya bisa macam-macam sebenarnya. Jadi kalau kita konteksnya tahun 55, semangat Konferensi Asia Afrika itu tentang melawan penjajahan, kemudian kemerdekaan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu juga bisa diaktualisasikan di masa sekarang. Gimana caranya kita menjaga hubungan baik antara teman, antara let's say kalau masih sekolah, antara satu sekolah dengan yang lain dan sebagainya. Itu adalah salah satu aktualisasi yang bisa kita lakukan di masa ini. Cuman kalau kita lihat yang lebih besarnya lagi, siapa tahu nanti teman-teman ada yang jadi presiden atau jadi itu, mungkin semangat Konferensi Asia Afrika juga bisa ditularkan melalui bagaimana hubungan kita dengan negara-negara lain, kemudian juga
bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan berbagai pihak dan sebagainya, itu sebenarnya juga bisa. Nah, tetapi mari kita mulai dari yang paling kecil aja dulu, dengan menjaga persahabatan, menjaga persaudaraan kita satu dengan yang lain. Nah, ini menarik karena di akhir pidato pembukaannya Soekarno dia menyampaikan seperti ini. Tidak ada hal yang lebih penting daripada menjaga perdamaian. Kemerdekaan kita tidak berarti apa-apa tanpa adanya perdamaian. Wow. Nah, jadi mulailah dengan perdamaian. Baik, kalau begitu kita damai aja Faiz, sambil kasih tahu sebenarnya ini kan yang milih agak imbang nih ya antara tur museum dan festival musik gitu ya tadi. Kalau misalnya kata Mas Katon sendiri pilihannya apa dan sebenarnya apa yang mau dirayakan nanti? Nah, apa yang sudah direncanakan nih? Sebenarnya kita akan membuat sebuah perayaan, tetapi tidak hura-hura banget. Tapi perayaan. Berarti Faiz yang menang dong. Memang perayaan festival. apa nih? Enggak juga sih. Kalau kita konsepnya adalah party seperti itu, kayaknya enggak ya, tidak seperti itu ya. Cara memaknai kita akan ada sebuah kegiatan namanya Jika Aku Delegasi KAA. Nah, ini kegiatannya seperti apa? Teman-teman nantinya terbatas, kita akan rasakan menjadi delegasi KAA. Mulai dari berkeliling di Museum Konferensi Asia Afrika. Kemudian kita ajak untuk keliling Kota Bandung. Kita akan lihat gedung-gedung yang berhubungan dengan Konferensi Asia Afrika dengan nantinya berakhir di Gedung Dwi Warna. Apa itu Gedung Dwi Warna? Yaitu tempat pelaksanaan sidang-sidang komite. Gedung Dwi Warna itu yang di sebelahnya Museum Geologi kalau teman-teman tahu. Sekarang itu di sana ada yang namanya Museum Perbendaharaan. Jadi keliling museum lagi. Jadi sebenarnya memang perayaannya yang tepat adalah tur museum. Oke, thank you Faiz. Seperti itu ya. Kali ini gue menyerah. Tetapi menariknya bahwa meskipun ini terasa seperti generasi milenial, iya. kebanyakan partisipan yang sudah mendaftar di Museum KAA untuk kegiatan tersebut lebih banyak dari Gen Z-nya. Tuh kan, berarti Gen Z itu partisipatif banget. Iya. Kolaborator banget nih. Iya, jadi Gen Z nggak cuma suka yang party saja, tapi juga suka belajar sejarah di Museum Konferensi. Ya udah oke, untuk kali ini gue tahan party-partinya, gue ikut keliling aja. Betul. Tapi dengan demikian berakhir sudah ngobrol seru Nu Geng Pagi dalam rangka perayaan Konferensi Asia Afrika live dari mana? Dari Selasar Museum KAA. Oke. Terima kasih Mas Katon atas waktunya. Mas Katon, thank you banget. Nanti kita mungkin bisa ketemu lagi tahun depan gitu ya Mas Katon ya. Siap. Ketemu nanti. Dan mari kita sama-sama mencintai Kota Bandung dengan sejarahnya. Salah satunya adalah dengan Konferensi Asia Afrika. Iya, pokoknya intinya jas merah. Oke. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, bener nggak? Benar? Betul. 101,1 MGT Radio. Hanya memainkan lagu terbaik. Saat ini Nisa dan Faiz bersama juga dengan Mas Katon sudah berada di dalam Museum Konferensi Asia Afrika. Kita mulai jalan ya. Oke. Ini kita disambut sama Global. Yeah. Oke. Dan kalau kamu masuk ruangan ini jujur sangat sejuk. Adem banget. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak belajar. Dan kita akan disambut dengan mbak-mbak yang ada di sini. Ini resepsionis kami. Hai. Terus ini kita akan langsung menuju ke diorama ya, bisa dibilang Betul. Silakan Mas Katon dijelaskan. Oke, jadi apa yang di depan kita? Ini adalah diorama yang menggambarkan situasi sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika. Kalau tadi dijelaskan ada tokoh-tokoh penting. Nah, ini adalah tokoh-tokoh penting pada saat itu. Jadi mulai dari Presiden Soekarno yang saat itu memberikan pidato pembukaannya, kemudian ada Nehru dari India, UNO dari Burma atau Myanmar, kemudian ada Bapak Muhammad Hatta juga, ada Pak Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri kita, kemudian Serjan Kotelawala dari Ceylon atau Sri Lanka, dan juga Bapak Muhammad Ali Bogra dari Pakistan. Sedangkan di belakangnya ada 29 bendera yang merepresentasikan 29 negara yang mengikuti Konferensi Asia Afrika tahun 55. Itu dia. Dan di sebelahnya juga ada foto aslinya. Iya, itu ya ketika para delegasi memberikan pidato saat sidang-sidang. Sebentar. Siapa wanita cantik ini? Siapa wanita cantik itu adalah salah satu jurnalis yang hadir di Konferensi Asia Afrika. Kita ingin memperlihatkan bagaimana penggunaan kamera ini di masa lalu. Ini kameranya ya? Ya, seperti itu kurang lebih. Dan sekarang kita di mana, Faiz? Nah, ini di mana sih? Ini aku juga nggak tahu. Aku di mana ini. Mas Katon deh. Oke. Jadi ini adalah salah satu area panel di Museum Konferensi Asia Afrika yang menceritakan
sejarah Gedung Merdeka dari masa ke masa. Jadi sebelumnya Gedung Merdeka sebenarnya ini nih foto pertamanya yang di sebelah sini. 1895. Ya, jadi itu sudah area ini udah mulai digunakan untuk sebuah komunitas namanya Societate Concordia. Kemudian direnovasi pertama kali tahun 1921 jadi lebih megah dan arsiteknya namanya Charles Prosper Boxmaker. Beliau adalah salah satu dosen di ITB yang dulu namanya THS dan beliau adalah dosennya Pak Karno pada waktu itu. Nah, jadi ini yang bikin gedung ini. Nah, kemudian ini tahun 40-an area timur yang tadi kita duduk itu direnovasi. Jadi dulu sebelumnya bentuknya kotak diubah menjadi melengkung seperti ini. Arsiteknya namanya Albers, itu yang bikin gedung Hotel Savoy Homan. Makanya bentuknya sama melengkung. Oh, kalau secara arsitektur ini Art Deco. Iya, kalau Art Deco sih. Lebih sama. Nah, ini adalah situasi tahun 55. Jadi tanggal 7 April tahun 55 Presiden Soekarno datang ke sini merubah namanya dari Societate Concordia menjadi Gedung Merdeka untuk memberikan semangat kemerdekaan bangsa Asia dan Afrika. Guys, lu tau nggak Societate Concordia 1895 ini adalah momen ketika Boomer jadi Gen Z. Ada. Nah, sekarang kita udah beda view lagi nih, beda tempat lagi. Ini boleh dijelasin Mas Katon, ini kok ada kursi, ada barang-barang apa nih Mas? Jadi pada bagian ini adalah koleksi-koleksi 3 dimensi yang dimiliki Museum KA yang berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika tahun 55. Yang pertama ada meja dan kursi rotan. Ini biasanya ditempatkan di bandara untuk menyambut kedatangan para delegasi pada saat itu. Seperti kita bisa lihat, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menyambut kedatangan Pangeran Norodom Sihanouk dari Kamboja. Dari Kamboja. Rotan Indonesia. Rotan kuat. Iya. Kemudian ada kamera genggam yang digunakan pada saat itu. Kemudian ada mesin tik juga. Dan ada satu alat penting pada saat Konferensi Asia Afrika, namanya adalah Teleprinter Exchange. Teleprinter Exchange ini terhubung dengan sinyal telegraf yang membuat ketika para jurnalis dari berbagai belahan dunia menggunakan alat ini bisa mengirimkan pesan ke berbagai belahan dunia juga. Mantap. Jadi ketika alat yang di sini diketik, yang berada di belahan dunia lain juga akan ikutan terketik untuk mengirimkan beritanya. Gitu. Makanya berita-berita tentang KA selalu jadi headline satu hari setelahnya. Cepat sekali. Luar biasa. Teknologi. Baiklah. Nah, ini ada alat lagi juga. Ini apa nih? Itu ada salah satu replika piringan hitam. Dan juga alat pemutarnya ini adalah pidato Soekarno, namun ini pada saat Asian African Journalist Conference. Jadi beberapa tahun setelahnya. Tapi kalau suara asli Soekarno pada saat sidang pembukaan kita bisa dengarkan di sebelah sana. Itu adalah suara asli beliau. Yang di sini? Ya, yang di sebelah sana. Oke, kita ke sana. Ini merinding banget nih. Karena ini kita bisa dengerin langsung di kita sudut apa ini. Namanya? Sudut ini sudut untuk pidato pembukaan Soekarno. Kayak berasa deket gitu loh sama Pak Karno loh. Iya, soalnya kayak flashback langsung. Padahal kan nggak ngalamin ya. Kita makin kerasa. Tapi kayak berasa ada di zaman dulu ya. Ini juga ada foto-fotonya bisa dilihat. Momen asli ketika semuanya terjadi perubahan itu ya. Benar? Ya, betul. Pada saat jadi ini adalah foto-foto pembukaan Konferensi Asia Afrika, khususnya pada saat Presiden Soekarno sedang memberikan pidatonya. Oke. Kemana lagi nih? Ini lagi kayak jadi ngedenger suaranya, terus ngeliat fotonya. Betul. Ada di sana. Betul sekali. Wah, merinding sekali. Tanggal 18 April ketika para delegasi berjalan bersama-sama dari Hotel Savoy Homan ke gedung ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, mereka menggunakan pakaian nasionalnya masing-masing. Oh iya benar itu tuh. Iya. Ini Beda-beda. bersejarahnya luar biasa sih. Main-main ya benar ke Museum Konferensi Asia Afrika. Begitu. Ini adalah sidang-sidang yang ada mulai dari politik, ekonomi, kebudayaan, dan setelah mereka bersidang dari tanggal 18 hingga 24 ada 6 poin yang menjadi hasil, tetapi yang biasa kita dengar saat ini adalah Dasa Sila Bandung. Dasa Sila Bandung. Dan ini adalah itu salah satu artefak lainnya, yaitu kamera yang pada saat itu digunakan oleh Bapak Inen Rusnan. Pak Inen Rusnan adalah salah seorang fotografer lepas pada saat itu. Ya, jadi kamera ini digunakan. Menariknya Pak Inen Rusnan adalah fotografer termuda saat itu. Jadi umurnya masih 18 tahun pada waktu itu kurang lebih.
Kemudian beliau jadi salah satu fotografernya. Dan saat ini Pak Inen Ruslan masih hidup, masih sering bercerita juga tentang konferensi Asia Afrika. Mantap. Saksi. Masih hidup masih ada ya. Baiklah, dengan demikian kita sudah keliling dari Museum Konferensi Asia Afrika. Terima kasih listeners, semoga-moga ini membuat kamu lebih semangat lagi kesini ya. Betul, kan. Ya, dan juga kita nanti setelah ini off kita mau keliling-keliling lagi, kita mau memperbanyak apa ya mungkin ya? Memperbanyak khasana sejarah Kota Bandung dan lainnya. Pokoknya kamu jangan lupa kesini. Stay tune terus di MGT Radio.